Shalom, salam jumpa pemirsa program Janji Manis. Senang berjumpa dengan pemirsa yang ada di tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tidak menutup kemungkinan yang ada di luar negeri. Hari ini kita akan bersama-sama belajar atau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 yang saya beri tema doa yang mengubahkan keadaan. Namun sebelumnya saya mau mengajak pemirsa untuk kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang mengatur denyut jantung kami. Kami bersyukur Bapa kalau pada saat ini kami boleh ada Tuhan, sekalipun kami di tempat yang berbeda, tapi kami boleh sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan lewat program Janji Manis. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami hikmat, akal budi, dan hati yang mau belajar untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi setiap kami, bagi pemirsa, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan seperti tema tadi, doa yang mengubahkan keadaan. Ya, kalau udah berkata dengan doa, berarti doa itu boleh dikatakan sebagai napas hidup kita dan alat komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, ini ayat firman Tuhan yang menceritakan tentang Yabes tidak banyak, saudara. Cuma ada 2 ayat, yaitu dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10. Kenapa saya kasih tema firman Tuhan ini doa yang memutarbalikkan keadaan? Karena firman Tuhan berkata bahwa arti nama Yabes itu adalah nama yang tidak enak didengar kalau diartikan, itu tekanan batin. Di ayat 10 dikatakan Yabes itu berseru untuk diberkati. Karena di saat dia lahir, firman Tuhan mengatakan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kenapa dikatakan begitu? Karena ibunya Yabes di saat melahirkan dia, ibunya merasa hal yang sangat-sangat kesakitan. Namanya seorang ibu melahirkan memangnya kesakitan, tetapi kemungkinan ibunya Yabes sangat merasakan hal yang sangat sakit di saat melahirkan Yabes. Makanya ibunya mengartikan nama dia itu kesakitan, karena mungkin sakitnya itu sangat beda di saat ibunya melahirkan dengan saudaranya Yabes yang lain. Tetapi Bapak Ibu, kita boleh melihat apakah Yabes terima begitu saja arti nama dia? Tidak, dia nggak mau berterima begitu saja dengan arti nama dia. Ya. Kita bisa lihat di ayat 10 dikatakan, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Pertama, kita bisa melihat bahwa Yabes itu begitu dia tahu arti nama dia yang tidak enak, dia tidak pasrah begitu saja. Yabes berusaha dan dia berseru kepada Tuhannya orang Israel. Dia bukan bersungut-sungut, dia bukan bertanya dengan yang lain, kenapa namaku Yabes? Tidak, tetapi justru dia berseru kepada Tuhan. Ya. Coba kalau kita berpikir, arti nama itu yang mengikuti kita. Makanya orang Kristen sangat
Mungkin tidak ada yang punya nama Yudas karena tahu Yudas itu tidak bagus. Bahkan orang Batak ada yang dikasih nama Derita. Coba, kalau mungkin berpikir dipanggil Derita, itu sangat sakit. Mungkin Yabes juga merasakan hal yang sama. Di saat dia dipanggil Yabes, dia sakit juga. Kok aku yang sangat menyakitkan ibu saya? Nama ini Yabes, tapi Yabes tidak pasrah dengan itu. Yabes berseru kepada Tuhan orang Israel. Yabes tidak mudah putus asa. Dia tetap berusaha. Bagaimana nasib saya supaya saya bukan menjadi orang yang membuat ibu saya sakit, tapi bagaimana supaya saya itu bisa membuat hidup saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saya. Nah, itu yang pertama dilakukan Yabes itu. Yabes berseru kepada Tuhan orang Israel. Kenapa bisa doa dia memutarbalikkan keadaan? Dan yang kedua, Yabes memohon berkat. Ya, berarti ada kerendahan hati. Dia meminta berkat kepada Tuhan. Berarti dia ada kerendahan hati. Ya. Berani mengambil resiko. Dengan dia berdoa, apapun yang terjadi, apapun jawaban Tuhan tentang doa Yabes, dia pasrah. Dia bukan pasrah dengan nama, tapi pasrah dengan jawaban doa yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Dan yang ketiga, doa Yabes tetap di ayat 10 tadi, lindungilah aku dari malapetaka. Dia tahu persoalan selalu ada, maka dia minta perlindungan jika malapetaka itu datang. Yabes penuh dengan inisiatif. Bagaimana supaya dia bisa lepas dari malapetaka? Seperti doa Bapa kami di situ dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan, tetap di saat pencobaan itu tiba, kita jangan lupa tetap berseru kepada Tuhan. Itulah hal yang dilakukan Yabes. Dan yang keempat, hal apa yang Yabes lakukan? Setelah dia berdoa begitu, dia bisa memandang jauh ke depan. Kalau di saat saya lahir, nama saya dikasih Yabes karena ibu saya sangat merasa kesakitan di saat saya lahir. Apa yang saya harus lakukan ke depan? Dia memandang jauh ke depan. Maka dia berdoa. Dan apa jawaban dari doa Yabes? Kita bisa lihat di ayat yang ke-10 tadi yang terakhir. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Maksudnya permintaan Yabes itu dikabulkan oleh Tuhan. Karena dia tidak salah untuk meminta, untuk berdoa, untuk curhat. Hanya Tuhanlah tempat kita berdoa, curhat. Nah, dan itu sejalan dengan kehendak Tuhan, makanya doa Yabes dikabulkan. Jadi kita bisa melihat inti dari doa Yabes tadi. Pertama, Yabes orang yang tidak mudah putus asa. Yang kedua, berani mengambil resiko. Dia berdoa, apapun jawaban yang Tuhan akan berikan, dia siap menerima. Dia bukan berdoa supaya kehendak Tuhan yang kehendak dia jadi dengan Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena banyak orang di saat berdoa juga suka memutar balikan doa. Doa Bapa kami jelas-jelas dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi malah ada orang yang berdoa maunya jadilah kehendak Bapa di sorga seperti di bumi, dibalik. Tapi Yabes tidak mau seperti itu. Dia pasrah, dan disitulah Tuhan mengabulkan doa Yabes. Doa Yabes sangat luar biasa. Ayat Alkitab cuma 2 ayat yang menceritakan Yabes, tapi sangat luar biasa. Doa yang dapat memutarbalikkan keadaan. Kalau dia pasrah dengan arti doa dia yang diberikan ibunya, mungkin gak ada lagu
doa Yabes. Itu doa Yabes sangat populer. Kiranya engkau memberkati aku. Doa yang sangat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, saat ini juga kalau memang di antara kita, di antara pemirsa, ada seperti Yabes, ada Yabes lain di tempat ini atau dimanapun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan saat ini, jangan pernah putus asa seperti Yabes. Siapapun kita, apabila sedang terpuruk, apabila kita sedang diperhadapkan dengan masalah, ayo bangkit dan ikutin langkah Yabes. Jangan ragu dan jangan takut. Datang pada Tuhan dengan penuh berani dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Janji Manis, pemirsa dimanapun berada, saya mau sampaikan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengukur dengan apa penilaian orang, sekalipun itu orang tua kita. Tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Dan Tuhan sanggup memutar balikkan keadaan kita kalau kita sungguh-sungguh berdoa dengan penuh pengharapan untuk masa depan kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua, memberkati pemirsa di mana saja pun berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini juga kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Waktu kami yang terbatas Tuhan, tetapi Roh Kudus yang tidak pernah terbatas akan senantiasa untuk berbisik kepada kami dan mengajari kami untuk kami boleh merenungkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam program Janji Manis untuk waktu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Aku rindu dalam hadirat-Mu.